Ini adalah ulang tahun yang ke-16 dari Sri Akhenaten Atallah Nur Zainab. Sudah 2 kali kita merayakan ulang tahun di rumah dalam masa pandemi ini, sehingga kita ini sudah setahun lebih mengalami masa pandemi ini. Dan melalui ulang tahun Masaken yang ke-16, Baba ingin kilas balik ya, sekilas tentang apa? Tentang kehidupan, tentang konteks kebangsaan kita, iman kita, ya. Yang pertama-tama bahwa kita ini orang beragama, apapun agamanya, itu Tuhan tempatkan di mana kita melayani negeri kita. Dengan demikian di tempat Tuhan menempatkan kita harus mencintai negeri ini, mencintai bangsa ini, karena kita ini warga bangsa sekaligus adalah warga dari kerajaan Allah yang kekal. Itu yang penting, karena itu menjadilah seorang Kristen yang baik sekaligus Indonesia yang baik. 100% Islam sekaligus 100% Indonesia. Tidak bisa dipertentangkan antara iman dan kebangsaan. Lebih-lebih sekarang ini munculnya banyak paham transnasional yang anti pemerintah, yang anti negara, anti nasionalisme, dan kita bersyukur bahwa dengan ideologi negara Pancasila kita bisa mengatasi semua problem-problem kebangsaan kita ke depan. Nah, ketika kita belajar mulai dari SD, SMP, kita selalu membaca bahwa seloka dari negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Tercantum di mana itu? Dalam karya Mpu Tantular yang berjudul Sotasoma. Tapi apa kalian tahu bagaimana wujud kitab Sotasoma? Nah, kita jarang tahu. Padahal sekarang ini istilahnya semua sudah diterbitkan ya, kitab Sotasoma. Ini saya berikan contoh ya. Ini kalau kita ke Bali, kita masih bisa melihat terjemahan-terjemahan buku seperti ini. Misalnya, ini adalah Kakawin Bharatayuddha. Kakawin Bharatayuddha itu adalah ditulis di zaman kerajaan Kediri. Siapa yang menerjemahkan? Yang menerjemahkan adalah I Gusti Bagus Sugriwa. Dan orang tidak sadar bahwa I Gusti Bagus Sugriwa itu mungkin adalah ahli bahasa yang dimaksudkan Bung Karno ketika Bung Karno berpidato 1 Juni, di mana dasar negara kita ini namanya Pancasila, dan Pancasila itu dikutip dari sini, Kakawin Sotasoma karya Mpu Tantular. Nah, Mas Aken dan generasi ini sudah begitu beruntung karena buku-buku ini bisa diakses dengan mudah. Dulu waktu Baba masih usia remaja, buku-buku semacam ini hanya ada di pelajaran. Kalau tidak Baba mengenal penerbit Buchhandel Tan Kun Sui Kediri, mungkin pemahaman Baba tentang agama, tentang bangsa itu menjadi fanatik. Kita ini Tuhan izinkan sebagai bangsa yang besar. Kenapa? Kita bisa memberikan contoh ya. Yang pertama, jauh sebelum bangsa kita menuliskan sejarahnya sendiri, sesungguhnya ada seorang penulis ahli geografi, bahkan disebut bapak geografi, yang tinggal di Alexandria. Dia sudah menulis ya, namanya Claudius Ptolemaeus. Bukunya The Geography, karena ini bapak geografi. Ini tahun berapa? Tahun 150 Masehi. Padahal prasasti tertua kita, bangsa Indonesia itu baru ditulis abad keempat, yaitu prasasti Mulawarman. Berarti bangsa-bangsa lain itu sudah mengagungkan Indonesia sebelum bangsa kita sendiri menuliskan sejarahnya. Di buku ini ada kesaksian tentang Chrysonesos, pulau emas, yang tidak lain adalah Suwarnadripa atau Pulau Sumatera. Di buku ini ada deskripsi dalam bahasa Yunani tentang Zawadiu. Zawadiu itu kemungkinan adalah ejaan Yunani dari bahasa Sanskerta Zawadripa.
Dan pada tahun yang sama, pada zaman yang sama, Srimad Walmiki Ramayana, seorang pujangga India, sudah mengagungkan Nusantara, sudah mengagungkan Indonesia. Sebagai apa? Jelajahilah Yatnawantu Jawa Dwipam, jelajahilah Pulau Jawa Saptarajo yang memiliki 7 wilayah kerajaan, Pasubitam sebagai hiasan. Itu merujuk kepada Pulau Jawa, dan itu ada deskripsi yang sangat lengkap. Dan buku-buku ini Bapak koleksi kira-kira lebih dari 20 tahun yang lalu. Karena kenapa bangsa kita itu mudah terjebak pada aliran yang sempit, fanatisme? Oleh karena kita tidak mengetahui sejarah kebesaran, keagungan dari bangsa kita sendiri. Nah, dalam konteks budaya pun biasanya kita ini hanya mengenal sejarah bangsa kita itu, kalau kita orang Jawa mengenalnya dari buku-buku seperti ini sudah dianggap paling kuno. Makanya kalau kalian lihat itu di YouTube atau di siaran-siaran, ini bahasa Jawa kuno, ini bukan bahasa Jawa kuno. Karya-karya Ronggo Warsito, karya-karya dari Yosodipuro, ini adalah bahasa Jawa baru. Jadi misalnya serat ulang reh dalam bahasa Jawa, ini Jawa baru. Tetapi kalau kita mau mengenal Jawa di zaman kerajaan Majapahit, ya ini tadi ya, contohnya ini ya. Ini karya yang ditulis oleh Empu Tanakung. Empu Tanakung itu hidup pada masa akhir kerajaan Majapahit dalam buku yang berjudul Siwa Ratrikalpa. Ini Malam Dewa Siwa, itu menceritakan tentang Dewa Siwa dan seorang yang bernama Lubdaka yang mencari panilah atau anugerah dari Bathara Siwa itu dengan dia bertapa di sebuah kolam, lalu di situ ada lingganya Siwa. Ini cerita tentang masa akhir Majapahit. Lalu masa transisinya di mana? Nah, ini supaya kita tahu. Kita bersyukur ada seorang Romo Romo Katolik, tetapi sejak umur 18 tahun dia sudah mendarat di Pulau Jawa dan mengabdikan hampir seluruh hidupnya sampai dia meninggal tahun 94 itu untuk meneliti sastra Jawa kuno. Dan lewat tangan beliau yang luar biasa terampil dan otak yang begitu cerdas, P.J. Soetmuder, Romo Soetmuder ini telah menerbitkan salah satu buku itu Kalangwan, Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang. Hampir anak-anak muda mungkin tidak mengetahui sehingga tidak menghargai karya besar ini. Orang Belanda jauh-jauh ke sini untuk mengabdikan hidupnya demi mengabadikan sastra Jawa kuno. Coba bisa dibayangkan, seumpama tidak ada ahli-ahli seperti ini, mungkin kita sudah sakit ingatan. Kita tidak mengenal masa lalu bangsa kita seperti apa. Nah, sehingga bersyukur kita bisa mengenal Ide Bagus Sugriwo, seorang sahabatnya Pak Yamin, sahabatnya Bung Karno, sehingga tatkala sidang Dokoritsu Chunbi Chosage itu sedang diskusi-diskusi, dan kemudian Pak Yamin mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, langsung Ide Bagus Sugriwo mengatakan Tanhana Dharma Mangkuwa. Dan itu bisa dibaca secara lengkap ya di sastra Jawa kuno, seperti yang tadi Bapak sampaikan tadi. Di situ disebutkan misalnya Ruenika Datu Winuwuswara Buddha Wiswa Bini Kiring Apan Kena Parwanosen Mangkang Jinat Walawan Siwa Tatwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Ini sastra yang luar biasa tingginya, adiluhungnya bangsa kita ini, sehingga orang-orang asing itu sangat menghormati budaya kita. Lalu dari mana kata Pancasila itu? Pancasila itu ada juga dalam kitab Sotasoma, juga ada dalam karya di Puncak Keemasan Majapahit yang dikarang oleh Empu Prapanca ini buku. Nah, buku ini kita bersyukur ada profesor-profesor dari Belanda yang sangat mencintai sastra Jawa, sangat mencintai budaya Nusantara. Bukan hanya Jawa, tetapi Romo Boris itu juga mencintai budaya Bali misalnya, dan menerbitkan kamus bahasa Bali Belanda.
Romo Zoetmulder ini juga menerbitkan kamus bahasa Jawa kuno Belanda yang sekarang sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Dan dalam buku yang berjudul Negara Kertagama Van Prapanca itu diterbitkan pertama kali tahun 1919 oleh Profesor Dr. Hakern. Dari sinilah kita mengenal yang namanya Pancasila. Coba bayangkan wilayah Nusantara yang begitu luas. Astadwipa Pulau 8 istilahnya Pak Yamin. Itu Jawa Dwipa Pulau Jawa. Barhina Dwipa Pulau Borneo, Kalimantan. Suwarna Dwipa Pulau Sumatera. Bali Dwipa Pulau Bali. Kemudian Celebes Sulawesi, Sangkadwipa, Sangadwipa Nusa Tenggara, dan ujung paling timur itu disebut Jawa Dwipa Matikram Yasisru Nama Parwata, yaitu Pulau Papua, ujung paling timur dari negeri Jawa. Dari mana mereka tahu? Dari sini. Maka ketika pembahasan tentang wilayah negara, Pak Yamin, Bung Karno itu mengacu pada Testamen Gajah Mada. Itulah yang kemudian dalam perdebatan diplomatik ya, akhirnya Indonesia bisa mencapai wilayah yang begitu luas. Kesadaran ini tidak mungkin hanya kita orang Jawa, hanya kita orang Bali, hanya kita orang Batak, hanya kita orang Papua, hanya kita orang Dayak. Dari mana bangsa kita itu mengenal konsep nasionalisme, konsep negara yang begitu luas? Dari sini, negara Kertagama. Karena ini wilayah pertama yang mencatat luasnya Kepulauan Nusantara dan wilayah Majapahit pada zaman keemasannya yang dikarang oleh Empu Prapanca. Nah, setelah zaman Majapahit itu kemudian mengalami banyak kekosongan dalam penulisan sejarah, maka muncul buku yang disebut Pararaton. Pararaton itu setengah dongeng, ya, semi dongeng, menceritakan tentang Kenarok. Itu pun juga diterbitkan oleh Dr. J. Brandes. Judulnya adalah Het Boek der Koningen van Tumapel en van Majapahit Pararaton Kenarok. Nah, sekarang banyak orang yang salah paham, yang mengatakan Pararaton itu bikinan Belanda. Bukan bikinan Belanda. Pararaton itu adalah karya sastra Indonesia pasca Majapahit. Kalau dia menyimpulkan bahwa Pararaton itu adalah bikinan Belanda hanya karena diterbitkan oleh Brandes, itu salah. Karena di Bali karya-karya seperti Pararaton, Negara Kertagama, kemudian Bharatayuda, ya, itu dilestarikan. Karena ketika Jawa itu sudah beralih agama Islam, karya sastra ini tidak dilestarikan. Sementara di Bali yang tetap beragama Hindu, karya sastra ini dilestarikan sampai hari ini. Maka kalau Pararaton bikinan Belanda, di Bali ada, tidak usah baca Belanda pun di Bali ada. Nah, seperti itu. Kan ini banyak sekali orang mengalami missing link karena pemahaman sejarahnya tidak lengkap. Nah, terakhir sekarang soal budaya, ya. Budaya itu kalau kita selalu berkaitan dengan apa? Dengan spiritualitas. Mas Aken ini waktu masih kecil sama Bre, dia sudah bisa suluk. Gandane dupo melon. Itu sudah bisa waktu itu kecil, masih ingat ya Mas ya? Nah, itu artinya Bapak memberikan wejangan-wejangan tentang sastra, tentang budaya, agar kita dalam beragama itu tidak menjadi orang yang sempit pikir, nalarnya tidak jalan, yang dibaca cuma satu itu dan menganggap yang lain semuanya masuk neraka. Ini tentu negara kita ini terancam apabila mentalitas kita seperti itu. Dulu waktu Mas Aken masih di kandungan mama, ya, kita masih tinggal di Kairo, ya, kita tinggal di Imbaba, satu tempat yang ya itu adalah perkampungan sebetulnya, karena uangnya bapak tidak banyak. Di situ kita hidup sangat pas-pasan tapi selalu cukup, ya. Di situ dulu setiap malam, ini saya cerita ini, Mas Aken lagi di perut, bapak langsung setiap kali nembang. Nah, mungkin orang-orang Mesir itu mikir, ini orang tinggal di negara
yang berbahasa Arab kok itu nyanyi lagu apa itu? Ono kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara. Batin saya ora ngerti yo ben. Artinya apa? Kita ini jauh kemanapun juga kita tetap terikat pada lokalitas di mana kita ini dulu lahir tumbuh besar. Itulah makna nasionalisme patriotisme. Kita menjadi begitu universal tapi tanpa kehilangan partikularitas kita. Nah ini penting sekali karena apa? Gara-gara yang namanya missing link tadi tercabut dari akar budaya, akar sejarah tadi, lalu orang mengenal Jawa hanya pada masa Islam. Maka kemudian ada yang mengatakan bahwa wayang itu ciptaan Wali Songo. Memang Wali Songo mengembangkan wayang itu betul melalui Kanjeng Sunan Kalijogo. Tapi sebelum zamannya Sunan Kalijogo, wayang itu sudah ada. Itu sebagai keagungan budaya Nusantara kita, dan itu ada prasastinya. Ini misalnya prasasti, ya ini buku ini tertulis di dalam bahasa Belanda dengan bahasa Jawa kuno. Ini menunjukkan prasasti-prasasti dari abad ke-10, abad ke-11, dan di situ tokoh Bima atau Bimo Seno itu sudah digambarkan sebagai seorang yang sejak muda mencari kebenaran. Makanya dalam prasasti Balitung tahun 907, jadi jauh sebelum zaman Islam, itu sudah ada kisah si Galigi mawayang buat yang macarita Bima ya Kumara. Si Galigi nama orang dari abad ke 10 dalam rangka kerajaan itu memberikan daerah Swatantra bebas pajak, dirayakan dengan pertunjukan wayang, pertunjukan tari topeng. Nah saat itu si Galigi itu memainkan wayang, macarita bercerita tentang Bima Yakumara ketika masih muda. Kenapa masih muda? Mencari tirta suci Perwitosari. Itu gambaran tentang orang yang sejak muda mencari kebenaran. Maka umur 16 tahun bagi Mas Agen itu adalah bukan hanya pencarian dengan budaya modern ya, main games atau sejenisnya. Itu filosofinya kalah jauh dengan bangsa kita. Karena bayangkan sekarang, endapan zaman yang berlapis-lapis itu bisa dibingkai dengan satu mosaik yang begitu indah. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Begitu juga tembang Mocopat ya. Ini tembang Mocopat ini sudah ada pada masa transisi Hindu Jawa ke zaman Kerajaan Demak. Ini jauh sebelum Kerajaan Demak, yaitu Kidung Sudamala. Ini masih zaman Majapahit, menggambarkan tentang Sadewa, Sahadewa, Merwat, Bathari Durga. Dan ini bentuknya apa? Kidung. Makanya di sini bentuknya kidung. Kidung ini sudah ada pada zaman Hindu, makanya di Bali ada Mocopat, di Sunda ada Mocopat, ya. Karena apa? Semuanya berasal dari Majapahit. Bahkan Bapak pernah tahun 2010 itu di Thailand Selatan sempat nonton wayang. Itu Onto Wacononya itu masih memakai bahasa Jawa kuno, bukan bahasa Sanskerta. Artinya apa? Artinya bahwa gambaran kebesaran Majapahit sampai ke Thailand sebelah selatan itu bukti bahwa cerita-cerita Majapahit itu eksis sampai di sana. Inilah kebesaran Nusantara kita. Nah makanya pada masa Wali Songo nanti itu Mocopat dikembangkan dalam rangka dakwah Islam. Sekalipun itu sesungguhnya bukan dari zaman Islam, tapi jauh sebelum zaman Islam. Nah di masa pandemi ini, sebelum kita berdoa, Bapak ingin menyampaikan salah satu pupuh dari tembang Mocopat yang isinya doa supaya kita terlepas dari mara bahaya. Singgah singgah suminggah sumise kang adoh suminggah mring mula
liyane sumisio saka praja mami sun caraka balik paringe yang agung. Intinya gini, agar malapetaka, mara bahaya, pandemi, pagebluk sumingkir kang adoh ya, pergi jauh-jauh dari negeri kita, pergi jauh-jauh dari wilayah negeri ini. Dan siapa yang diandalkan? Sun Caroko balik. Itu Caroko itu musuhnya Bathara Kala. Caroko balik itu Bathara Kala diucapkan matram ya oleh Dalang Karunungan, yang itu gambaran tentang meruat alam semesta. Kalau di dalam bahasa Kristen itu adalah menebus dunia. Dari apa? Dari Sukerto. Sukerto itu adalah cacat asal yang di dalam konsep Kristiani disebut dosa asal. Lah Bathara Kala itu tidak ada secara empiris ya, tetapi ada di dalam kuasa mengancam yang ditakuti manusia, di mana manusia hanya mengandalkan Tuhan. Sun Caraka balik, dikembalikan segala mara bahaya kepada Bathara Kala, asalira saka ora ana baliya marang ora ana paringi yang agung, yang adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Yaitu pesan Bapak untuk Mas Aken ya. Semoga cepat menjadi lebih berhikmat, lebih mencintai